Assalamualaikum, halo teman-teman. Yuk ikuti kami kelompok seni budaya SMA Negeri 1 Badekan untuk menggali informasi mengenai tanaman bonsai bersama Bapak Klenyem. Let's go! Begini Bapak, sebelumnya kalau boleh tahu ini dengan Bapak siapa ya? Nama asli Marjuni, kalau di kalangan perbonsaian biasa dipanggil Klenyem gitu. Oh nggih Pak Iya. Klenyem. Iya, Kalau boleh tahu ini alamatnya di mana Pak? di Dukuh Kroyo, Desa Gelang Kulon, Kecamatan Sampung. Untuk budidaya tanaman bonsai ini sudah lama, Sudah berpuluh tahun. Iya. 10 tahun. Alasan Bapak berbudidaya bonsai ini karena apa? Kalau dulunya awalnya cuma sekedar hobi ya Mbak ya. Tapi kelanjutannya kok ketika saya bisa membuat skema-skema bonsai itu memang agak sulit dipelajari teman. Akhirnya saya bisa menjadi kalau di kalangan bonsai disebut trainer gitu. Iya. Iya. Sebenarnya bonsai itu apa sih, Pak? Bonsai itu adalah seni yang bermakna miniatur pohon besar di alam. Biasanya bonsai itu dapat atau diambil dari Bisa budidaya dari tanam benih, terus dibesarkan, dipola, dan bisa juga ngambil bahan di hutan. Oh, baik. Jadi kalau menanam bonsai itu media apa saja, Pak, yang diperlukan? Pupuk bisa bermacam, bisa pupuk organik, juga bisa pupuk kompos, dan pasir kali bisa, pasir malang bisa. Bagaimana langkah awal untuk menanam bonsai? Jadi kita yang jelas ada bahan, entah itu bahan dangkel atau dari bahan semai, itu sama aja. Terus kita siapkan media dan wadah atau pot gitu. Bagaimana cara merawat bonsai-bonsai itu, Pak? Bonsai adalah yang jelas tetap berdasarkan pada anatomi tumbuhannya. Jadi ada media tanam, ada penyinaran, siraman air. Kalau trik-triknya itu seperti dipotongi atau tidak daun-daunnya itu, Pak? Kalau biasanya kalau tanam, tapi juga ada faktor spesies Mbak. Iya. Ada yang biasanya harus dibuang daunnya, dan ada yang justru tak boleh dihabiskan daunnya, hanya dikurangi gitu. Baik. Bagaimana cerita awal Bapak memulai bisnis bonsai ini? Awal. Entah itu waktu kecil itu saya seneng gitu aja awalnya, terus mencoba-coba cari bibit kecil-kecil, terus saya tanam. Kalau dulu lucu sekali, ingat sekarang ya, terus akhirnya belajar lebih maju gitu. Sekarang jadi hobi ya, Pak? Jadi hobi. Kesulitan atau halangan menanam bonsai sendiri itu bagaimana, Pak? Apa, Pak? Untuk halangan atau kesulitan terkadang cuaca Mbak. Jadi kalau musimnya itu gerah atau lembab itu enak untuk penanaman. Kalau musimnya angin dasar gitu, panas itu ya agak susah hidupnya. Terus lagi hewan piaraan yang diliarkan seperti ayam sangat mengganggu untuk Mempengaruhi kesulitan. juga. Iya. Baik. Seperti ini tuh acara apa, Pak, sih, Pak, sebenarnya? Ini kalau kontes bukan kontes ya Pak. Iya. Kalau miripnya ke pameran, tapi kita ambil judul mepe bareng gitu. Dari komunitas atau apa, Pak? Dari komunitas klub Bumi Seket Bonsai, tapi kita bernaung di bawah PPBI Cabang Ponorogo. PPBI itu apa, Pak? PPBI adalah Perkumpulan Penggemar Bonsai Indonesia. Itu sudah nasional seluruh Indonesia. Oh, iya. Terus acara ini tuh mulai tanggal berapa sampai tanggal berapa? Mulai tanggal
malam ini Mbak, malam Iya. ini malam 23 ini nanti pembukaan sampai nanti ditutup tanggal 26. Tujuan acara ini itu sebenarnya apa Pak? Mengenalkan Mbak, mengenalkan bonsai ke masyarakat. Jadi inilah yang dinamakan bonsai, berikut kebenaran-kebenaran bonsai dan memasyarakatkan lah ya, memasyarakatkan bonsai dan biar kalau anggapan masyarakat selama ini bonsai itu cuma sekedar hiburan atau gimana gitu, yang jelas bukan, tapi itu ada sebuah karya seni yang luar biasa. Jadi nggak hanya sekedar saenake bermain atau gimana, enggak. Jadi juga ada nilai rupiahnya ada dan hobi ada gitu. Baik, biasanya bonsai itu harganya mulai kisaran berapa sampai berapa ya Pak? Kalau masalah harga apa itu enggak ada patokan Mbak. Iya. Jadi apa kata lain itu apa susah kok lupa ya, nggak ada patokan harga. Jadi patokan harga tinggal kesenangan hati sama kemampuan dana. Baik Pak, keindahan seni bonsai itu bisa dinilai dari apa? Keindahan bonsai itu sangat banyak Mbak sebenarnya ya, tapi saya akan jelaskan kalau mungkin nanti ada yang kelewatan, jadi maklum. Jadi pertama gini, mulai dari gerak dasar. Dinamakan gerak dasar itu meliputi akar, terus gerakan batang. Gerakan batang ini nanti akan menentukan gaya yang dilanjutkan, ditemukan oleh trainer atau penggarap, nanti akan ketemu gayanya jadi gimana gitu. Nah, nanti setelah dari gerak dasar ini mengarah ke akhirnya bergaya gimana, itu akan tercipta gaya bonsai yang bermacam-macam ya, sesuai dengan gerakannya. Ini biasanya sangat kelihatan di bahan-bahan dangkal kayak gini. Terus nanti nilai keseimbangan. Jadi keseimbangan itu mungkin kalau saya nggak salah itu, jadi pohon ini sebesar batangnya sebesar ini, terus nanti ketinggiannya sebesar ini, itu akan menentukan kanopi atau besarnya kanopi ini nanti untuk biar seimbang itu seberapa gitu, kanopi daun. Jadi itu juga, jadi akhirnya kayak gini, jadi akar, gerakan batang, terus besarnya kematangan itu adalah pohon yang besarnya segini, itu selayaknya itu punya kebesaran cabang yang seberapa itu ada nilai keseimbangannya, jadi sangat mateng. Ini cuma batangnya gede, cabangnya hanya kecil-kecil kan nggak seimbang ya Pak. Harus seimbang ya Pak. Iya harus seimbang. Jadi banyak sekali dan sebagainya masih banyak, tapi sangat sulit dijelaskan. Baik, terima kasih Pak jawaban dari pertanyaan-pertanyaan saya tadi dan terima kasih waktunya. Ya, terima kasih sama-sama atas kunjungannya dan semoga apa yang saya jelaskan di sini nanti bisa membantu tentang tugas-tugas yang diberikan dari sekolah. Amin. Ya, kalau sekedar wawasan ya buat kebenaran bonsai. Jadi bonsai itu terjadi indah itu nggak bisa Pak meninggalkan beberapa faktor alam, paling nggak 3 atau 4. Jadi tetap bonsai itu membawa faktor alam. Contohnya pohon ini tetap anatomi tumbuhan dan pengaruh sinar matahari, dia akan tetap naik ke atas. Jadi pengaruh sinar dan sampai ranting tetap ada faktor ke atas gitu. Terus nanti untuk ada ke atas tapi kok ada cabang yang menukik ke bawah, itu mungkin ada pengaruh alam, dari mungkin ada terpaan petir, terus tapi tetap bertahan nggak mati. Bisa juga karena pengaruh gravitasi bumi, itu dia akan berpengaruh ke beberapa cabang atau gimana, itu menukik ke bawah. Dan ini sangat menggambarkan pengaruh alam.
Jadi bisa terjadinya gaya-gaya bonsai yang kayak gini, ada yang naik, ada yang bengkok ke kanan, ke kiri. Itu sangat terpengaruh dengan faktor pencahayaan atau sinar matahari. Terus lagi udara juga pengaruh, jadi terpaan angin di tempat situ itu ke arah mana itu juga ada pengaruh. Nanti akan terlihat sekali di bonsai itu, di gaya bonsai, gerakan cabang, ranting. Terus lagi menukik ke bawahnya itu karena beban dedaunan itu tertarik ke bawah oleh gravitasi bumi, tapi tetap di ujung-ujung ranting kembali ke atas untuk pencahayaan kayak gitu. Jadi terjadinya bentuk-bentuk dan gaya bonsai itu tidak boleh meninggalkan beberapa faktor alam, harus dipakai itu Mbak ya. Jadi sekian, mungkin terima kasih.